Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizka Farhini. Saya dari kelas A ingin menjelaskan ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai filsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan atau imajinasi belaka. Yang kedua, aspek kedua dari pemikiran rasional kritis itu adalah krisis atau krisis. Menurut Jürgen Habermas, krisis atau krisis adalah ciri pemikiran yang tidak ingin terbelenggu dan sangka rasio, tetapi bergulat dengan realitas kemanusiaannya yang penuh krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Yang ketiga, berpikir radikal atau radix sama dengan akar. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikiran secara utuh ke permukaannya. Melalui cara pemikiran yang demikian itu diperoleh suatu hasil pemikiran yang mendasar dan mendalam, serta sebuah pertanggungjawaban yang memadai di dalam pembangunan pemikiran filsafat dan pemikiran keilmuan itu sendiri. Yang keempat, kreatif, inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melenggengkan atau mendengarkan dirinya di dalam berbagai keterkungkungan dogma atau ideologi yang beku dan statis. Justru, ia selalu berusaha membangun kejataman budi untuk mampu mengeluarkan diri kebekuan inspirasi, mampu mengkritis, memperbaiki diri, menyempurnakan, dan mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga dapat melahirkan penemuan-penemuan atau invention dan gagasan-gagasan baru yang lebih brilian, terbuka dan kompetitif dalam merespon tuntutan zaman serta kemajuan yang penuh kejutan dan pergolakan baik pada tatanan ide maupun moral. Yang kelima, berpikir sistematis dan analisis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau struktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjejerkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis. Justru pemikiran filsafat selalu berusaha mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan, mensintesa atau mengkompilasi atau mengakumulasikan serta menunjukkan makna terdalam dari pemikiran, merangkai dan menyusunnya dengan kata atau pengertian kalimat atau keputusan dan pembuktian atau konklusi atau melalui sistem penalaran yang tetap dan benar. Yang keenam, berpikir universal. Artinya, pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal yang dapat berlaku di semua tempat. Pemikiran filsafat tidak pernah akan berhenti dan sebuah kenyataan yang terbatas
ia akan menerobos, mencari dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Yang ketujuh, komprehensif dan holistik. Artinya, pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Baginya, seluruhnya adalah lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Holistik artinya berpikir secara utuh, tidak terlepas-lepas dalam kapsul egoisme atau kebenaran sekoral yang sempit. Cara berpikir filsafat yang demikian perlu dikembangkan, mengingat hakikat pemikiran itu sendiri adalah dalam rangka manusia dan kemanusiaan yang luas dan kaya, atau beraneka ragam dengan tuntutan atau klaim kebenarannya masing-masing, yang menggambarkan sebuah eksistensi yang utuh. Yang kedelapan, berpikir abstrak. Berpikir abstrak adalah berpikir pada tatanan ide, konsep atau gagasan. Maksudnya, pemikiran filsafat selalu berusaha meningkatkan taraf berpikir dari sekedar pernyataan-pernyataan faktual tentang fakta-fakta fisik yang terbatas pada keterbatasan jangkauan indera manusia untuk menempatkannya pada sebuah pangkalan pemahaman yang utuh, integral atau terfokus dan saling melengkapi pada tatanan abstrak melalui pemikirannya. Yang kesembilan, berpikir spekulatif. Ciri pemikirannya ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman faktawi ke taraf pemahaman dan penalaran. Melalui itu, orang tidak hanya berhenti pada informasi sekedar menunjukkan apa adanya atau in itself, tetapi lebih meningkat pada taraf pembangunan pemikiran dan pemahaman tentang mengapa dan bagaimananya hal itu dalam berbagai dimensi bentuk pendekatan. Pemikiran filsafat yang berciri spekulatif memungkinkan adanya transendensi untuk menunjukkan sebuah perspektif yang luas tentang aneka kenyataan. Yang ke-10, berpikir secara reflektif. Maksudnya, filsafat selalu berpikir dengan penuh pertimbangan dan penafsiran guna penemuan makna kebenaran secara utuh dan mendalam. Ciri berpikir filsafat yang reflektif ini hendak ditunjukkan bahwa pemikiran filsafat tidak cenderung membenarkan diri, tetapi selalu terbuka, membiarkan diri dikritik dan direnungkan secara berulang-ulang dan makin mendalam untuk sambil mencari inti terdalam dari pemikiran dimaksud, juga menemukan titik-titik pertautannya secara utuh dengan inti kehidupan manusia yang luas dan problematis. Yang ke-11, berpikir humanistik. Ciri pemikiran filsafat ini hendak letakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan kemanusiaan sebagai titik orientasi, pengembangan dan pengendalian pemikiran itu sendiri. Yang ke-12, berpikir kontekstual. Ciri pemikiran ini hendak menunjukkan bahwa pemikiran bukan sekedar sebuah ide, tetapi sebuah realitas eksistensi dengan konteksnya yang nyata dan jelas. Yang ke-13, berpikir eksistensial. Ciri pemikiran filsafat ini bermaksud menunjukkan bahwa pemikiran itu adalah pemikiran manusia. Karenanya, setiap pemikiran selalu mengandalkan
harapan, kecemasan, kerinduan, keprihatinan, dan aneka kepentingan. Manusia sebagai sebuah manifestasi eksistensial. Yang ke-14, berpikir kontemplatif. Ciri pemikiran filsafat ini diarahkan untuk menajamkan kepekaan diri, ketajam batin, serta kemampuan mengenal kekuatan dan kelemahan, dan kesadaran otodidik dalam diri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.